diterima dulu bahwa orang yang kita sayangi ini memang sudah meninggalkan kita. Jangan jangan denial. Nggak percaya bahwa mamah meninggal, nggak percaya bahwa papa meninggal. Kemudian berhenti menyalahkan diri sendiri. Netizen bertanya, ini handphone baru muncul nggak dok? Handphone baru lagi. Muncul. Dok, kalau pernah OCD sembuh, apakah masih ada kerusakan di otak yang permanen? Efek kedepannya masih ada. Obsessive compulsive disorder. Yes. Apaan Jadi dulu tuh definisinya? Apaan dulu tuh? Pertanyaannya bagus banget nih. Obsessive compulsive disorder itu adalah keinginan secara terus-menerus untuk melakukan hal yang sama diulang-ulang gitu ya. Nah, ini penyebabnya adalah kecemasan. Teman-teman, saya ingin cerita. Harus bisa membedakan apakah gangguannya nih hardware atau software gitu ya. Jadi gangguan mental itu bisa dua. Bisa gangguan hardware-nya atau gangguan hardware itu kayak handphone tuh hardware-nya gitu Mbak Citra. Kalau software itu programnya, aplikasinya kayak Instagram, Twitter, Facebook gitu-gitu. Itu software-nya gitu kan. Nah, kalau obsessive compulsive disorder itu kesalahannya kesalahan di pemrograman, bukan hardware-nya. Jadi layarnya nggak ada masalah, handphonenya nggak pernah jatuh, layarnya nggak retak, gitu-gitu ya. Jadi itunya nggak masalah, gitu. Otaknya nggak ada kerusakan secara bentuk, nggak ada. Kemudian berkurang ukurannya juga nggak ada. Tapi programnya salah tuh. Nah, kalau gangguan program, itu pengobatannya 100% bisa hilang. Jadi pasti pulih, gitu. Karena selama programnya sudah diatur kembali, ya dia balik lagi seperti semula, gitu. Wow. Nggak ada kerusakan manusia itu. Iya, jadi kayak kita depresi gitu ya, zatnya bermasalah itu softwarenya, zatnya kurang, maka nanti obatnya, vitaminnya buat memperbaiki zatnya, maka kabel-kabelnya dia bisa komunikasi lagi, beres gitu. Beda kalau gangguan jiwa berat yang kayak skizofrenia, yang memang dia ada gangguan hardware-nya, mungkin jenis otaknya berbeda, ukurannya ada yang salah, ini dia bermasalah. Nah, itu membutuhkan obat yang lebih panjang gitu, karena kita perbaikannya lebih banyak gitu Mbak Citra. Oh, menarik banget. Nih masih terkait OCD nih dok, jadi ada yang pengen saya tanyain. Kan mungkin ada beberapa penyintas COVID yang begitu dia udah pernah ngerasain hampir mati lah apa segala macem, ya, dia jadi OCD dok. Betul. Wah, semprot. Itu gimana ya dok? Tipsnya maksudnya untuk penyembuhan gitu loh, supaya jangan sampai OCD gitu dok. Betul, dan kadang-kadang kalau cerita ke temennya, aduh sekarang kok aku jadi begini, dibilangnya lebay ya, padahal lebay, belum pernah ngerasain kena COVID-19, kalau ngelihat penyintas tuh dikit-dikit dikatain lebay gitu ya, bukan kenapa-kenapa, karena ada trauma tadi gitu, dan itu mengalami sakit COVID-19 itu nggak, istilahnya nggak, meskipun isolasi mandiri ya, nggak sampai ke rumah sakit, itu tetap traumatized loh, karena kita tuh sangat khawatir pernafasan tuh kan vital. Kalau sampai kita henti napas, paru-paru kita terganggu, kemudian kita meninggal, kan pikiran itu ada terus. Nah, untuk teman-teman penyintas yang sekarang ini mengalami obsessive compulsive disorder, pertama kali yang bisa dilakukan adalah turunkan jamnya, durasinya. Misal sekarang kalau cuci tangan gitu ya, sampai 10 kali, sampai 20 kali gitu, kurangin dikit-dikit, 5 kali, 6 kali gitu ya. Kemudian di saat muncul pikiran terus-menerus itu, cari pengalihan, dialihkan ke yang lain gitu. Segera mencari aktivitas yang lain untuk mengalihkan gitu. Saya meminta kepada teman-teman penyintas yang obsessive compulsive disorder, relax dulu, kita tunggu pandeminya berakhir, semoga OCD-nya juga akan bisa berakhir gitu. Tetapi bukan berarti kita diam aja, nggak ada usaha. Tadi usahanya pengalihan, kemudian coba yang namanya desensitisasi, mengurangi perlahan-lahan, dan kemudian memaparkan diri dengan dunia luar gitu, karena banyak yang OCD-nya sampai megang handle mobil aja nggak berani gitu ya. Itu saya latih untuk coba pegang ya. Iya, justru kalau udah OCD gitu harus berani memaparkan diri ke dunia luar gitu ya dok ya. Betul. Betul, jadi harus dipapar, karena kalau enggak dia akan avoidance terus, dia akan menghindari terus gitu. Jadi dipaparkan, ayo kita keluar tapi protokol kesehatan dilakukan. Ayo coba pegang handle mobil gitu ya. Begitu pegang handle mobil, pakai hand sanitizer gitu. Artinya jangan menghindari terus, tapi kita lakukan tindakan preventif untuk tidak terjadi sakit seperti kemarin gitu. Tapi kalau kita avoidance, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yes, aku jadi berpikir jangan-jangan aku OCD karena aku pernah ada pada titik di mana anak-anak sama suami udah pada sehat, tapi aku tes pakai oximeter mulu tiap hari.
Ya, bisa. Aduh. Tapi belum masuk OCD sih, itu gangguan cemas aja itu, gangguan Cemas ya. Mm-mm. Moga cepat sembuh dah ini, aduh kayaknya aku mulai sakit jiwa juga nih. Iya, Nih, perlengkapannya udah komplit banget buat bisa bikin klinik tuh, oximeter ada, oksigen ada. habis mau gimana lagi dok? Aduh, pokoknya kalau itu mah karena parno ya semuanya dilakuin. Betul, Aduh. Mbak Citra. Sebentar. Pertanyaan dari saya menarik semua pertanyaannya. Iya, karena sebenarnya teman-teman mengalami ya, dan mungkin selama ini tidak punya kesempatan untuk menyampaikan, berdiskusi gitu. Karena seperti yang Mbak Citra sampaikan, fisik dan fisik gitu, mentalnya kadang lupa. Orang suami aku aja curhat ke aku, rumah sakit tuh mengerikan. Terus aku respon aku tuh mau empati tuh kok susah banget ya. Tapi aku memaksa diri rasa empati gitu. Ya ampun, kayak aku sakit jiwa deh. Nih dok, ada pertanyaan dok. Ma, Ya. gimana cara sembuhin anxiety padahal sudah sembuh dari COVID tapi masih cemas? Thank you, Ma. Ya. Ini dokter Jadi loh, bukan mak-mak loh. itu wajar. Kita masih cemas setelah kita mengalami satu kondisi sakit yang membahayakan. Itu wajar gitu. Jadi jangan ngerasa kayak, duh kok aku udah sembuh kok masih cemas sih, kok aku udah sembuh harusnya aku nggak cemas loh. Harusnya itu nolak namanya, nolak cemasnya. Terima dulu bahwa, oh iya nih aku cemas nih gitu. Dan ini adalah hal yang wajar terjadi dikarenakan kemarin aku sempat sakit. Yang kita perlu lakukan adalah membuat checklist bukan apa yang masih nggak enak, tapi apa yang udah enak sekarang. Gitu. Jadi menarik. kemarin saya punya rasa nggak enak tuh 5. Masih pusing, masih ini, masih itu gitu ya. Nah, kalau kita fokusnya apa yang masih nggak enak, otak kita tuh akan nyari yang nggak enak. Bahkan rasa kayak rambut kecikit-cikit aja udah, nih nggak enak banget nih, jangan-jangan. Nah, ada rasa kayak hidung gimana dikit, wah ini nggak enak nih gitu. Tapi kita bikin list, apa yang udah enak. Oh ternyata aku jalan jauh udah bisa sekarang. Oh ternyata cium terasi udah enak nih ternyata gitu. Berarti ternyata, kita harus write down ya, harus kita tulis ya. ya. Betul, write down. Apa yang sekarang ini kurasakan enak setelah kemarin setelah sakit. Jangan dibayangin. Gitu, ditulis. Nice. Supaya kita punya list juga kayak menyadarkan diri nih, baca tulisan sendiri tuh menyadarkan diri ya nggak sih dok? Iya. Nah, dibikin dok, catatan kayak catatan belanja gitu. ya. Aduh, rumit banget nih isi otak ini sumpah. Oke dok, aku mau tanya hal yang cukup sensitif terkait hubungannya dengan hubungan suami istri ya dok ya. Oke. Karena gini dok, karena problematika COVID ini kan mempengaruhi banyak aspek. Aspek ini salah satunya dok, aspek hubungan dengan pasangan dalam hal ini adalah aspek seksualitas kita. Ya. Bayangin dok, klaster keluarga itu kan sekarang udah hits banget. Ini sebenarnya besok akan aku bahas sama dokter Ning. Cuma aku pengen dapet pandangan dari psikiatri nih. Klaster keluarga kan udah hits banget lah sekarang. Kita tuh ngeliat pasangan kita aja suuzon. Kayak dia nularin gue, ini nularin. Nah, maksudnya karena kita ada... kita parno pasangan kita akan menularkan kita. Ini maaf kata ya, aku sendiri ngalamin dong. Karena suami kan udah proses penyembuhan, tapi aku sampai sekarang masih suuzon sama dia. Apalagi kita simpang siur nih informasi kesembuhan. Ada yang ngelihat nilai CT lah apa gitu. Sampai mohon maaf nih, ini mempengaruhi relasi saya dengan suami dalam hal relasi intim. Suami saya merasa salah satu pihak bisa jadi merasa sudah siap, gue ready hubungan intim, gue udah sehat, fisik mental, pokoknya kejantanan gue udah kembali gitu. Cuma problemnya adalah pasangan yang insecure. Kita mau berhubungan, kita aman gak sih? Ini gimana ya? Nah itu gimana ya dok? Karena itu ngefek banget loh ke hubungan kita gitu loh dok. Boleh dijawab nggak dok? Boleh. Jadi pasti yang namanya kita merasa cemas dengan apa yang terjadi dengan pasangan kita, dan itu juga hal wajar. Saya bolak-balik ngatain ini normal, ini wajar, ini normal, ini wajar. Karena saya nggak pingin teman-teman tuh ngerasa aku nih aneh ya, aku nih ini ya, aku nih ini ya. Jangan-jangan aku tuh yang aneh, jangan-jangan aku yang freak. Padahal sebenarnya semua perasaan itu wajar asal kita mampu kendalikan gitu. Komunikasi yang pertama adalah sampaikan bahwa kita cemas. Jangan diem aja terus nolak. Ini bisa nimbulkan kesalahpahaman tuh Mbak Citra gitu ya. Benar. Betul gitu. Oh nggak mau nih, kenapa sih gitu ya. Sampaikan bahwa aku nih belum bisa melakukan hubungan seksual suami istri dikarenakan aku masih khawatir gitu. Sehingga pasangan paham bahwa oh ini bukan karena nggak seneng, oh ini karena kemarin selama aku tinggal isolasi ternyata gandengan sama yang lain, oh ternyata ini begitu. Karena itu terjadi Mbak Citra. Jadi kayaknya mengurangi asumsi buruk ya. Betul gitu ya. Seuzonan yang lain Mbak Citra mungkin seuzon soal penyakitnya, nanti suami seuzon soal yang lainnya. Jadi
kita sampaikan bahwa saya cemas bukan karena apanya, tapi karena masih takut bahwa ini infeksius gitu. Nah, seandainya pun kemudian dalam tanda petik dua-duanya memang lagi pingin berhubungan, tetapi kemudian kita khawatir gitu ya bahwa ini bisa infeksius, beberapa menyarankan berhubungan seksual menggunakan masker tetap. Ada yang komplain, enggak kali dok pakai masker, dokter nih ada-ada aja. Iya. Mending dok, kalau aku waktu itu aku dapat respon dari netizen gini, gila ya, lagi sakit masih bisa mikirin seks. Wow, kita normal, kita manusia normal. Kita pasutri sehat loh, masih mikirin seks loh. Gitu, gila deh. Iya. Ya, teman-teman perlu perhatikan, seks itu bukan masalah melulu rekreasi, reproduksi. Tapi seks itu kesehatan fisik dan kesehatan mental gitu. Relasi. Jadi kalau teman-teman itu lama nggak orgasme, pasti moodnya juga nggak karu-karuan. Jadi kalau kita dulu dengarkan, kecuali kalau kita nggak punya pasangan itu beda. Tapi kalau kita punya pasangan, kemudian kita biasa berhubungan gitu ya, tapi hubungan kita juga nggak maksimal, nggak mencapai orgasme, biasanya gangguan mood juga gitu. Jangan, lah dok saya kan nggak punya pasangan, beda ya, beda topik. Ini kan topiknya tadi suami istri, pasutri konteksnya. Ya betul. Jadi tetap melakukan hubungan seksual itu tujuannya bukan melulu masalah, ini kok lagi sakit gitu. Kesehatan itu penting banget. Kacau banget. Jadi hubungan seksual sampai orgasme itu penting. Jangan hubungan seksual sambil mikir anak belum dikasih makan, nanti sayurannya masukin kulkas gimana, gitu. Aduh, banyak pikiran banget dah. Terus. Gitu ya, jadi itu penting. Nah, kalau misalnya memang harus berhubungan seksual, kemudian mau menggunakan masker, dan jangan lupa sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual selalu mandi gitu. Selalu lakukan mandi. Jadi sebelum dan sesudah. Kalau biasanya kan sesudah ya gitu kan, mandi besar gitu. Tapi ini sebelum dan sesudah gitu. Ya, kemudian tidak melakukan kontak melalui bibir ya, mulut gitu, berciuman. Gak ada droplet ya guys, no droplet club. Ya dok, soalnya tuh aku surprise banget ya. Emang kalau kita ngomongin persoalan seks di Indonesia tuh nggak mudah sama sekali ya. Itu dalam kondisi sehat aja nggak mudah, apalagi kita ngomongin dalam kondisi sakit. Buat beberapa orang yang mungkin konservatif banget masih berpikir konteks seksual adalah fungsinya hanya untuk reproduksi alias punya anak dan merasa tidak puas untuk memiliki, merasa tidak pantas untuk memikirkan hal itu gitu. Jadi akhirnya dapet judgement dok. Orang-orang tuh nggak berani nanya dan mereka tuh nanya ke aku DM diem-diem. Terus aku bales, iya kalau maksudnya kan aku menghormati hubungan mereka sebagai suami istri gitu ya, namanya seksual itu nggak melulu soal hawa nafsu, tapi kan fungsinya ada reproduksi, ada rekreasi dan ada relasi loh, ingat teman-teman. Betul. Dan juga hubungan seks itu menurut aku ya adalah sesuatu yang eksklusif ya dok, cuma bisa diperform seorang suami ke istri dan istri ke suaminya. Nah kalau kita nggak menjadikan seks ini sebagai masalah, ya terus maksudnya masa nggak pantas untuk dibicarakan ya. Sekarang biasanya gini sih dok, kalau emang pas kondisi lagi kalut, lagi kritis, orang siapa sih yang punya libido di masa kayak gitu? Iya kan, semua orang gak punya libido lah kalau lagi panik gitu. Tapi problemnya adalah begitu bukan problem. Ya problemnya adalah begitu pihak mulai sembuh, mulai sehat, mulai bugar, dia merindukan pasangannya, pengen berhubungan lagi. Cuma problemnya si pasangannya yang masih punya kecemasan. Ini bakal ketularan nggak ya, bakal ketularan, belum lagi ada anak-anak gitu. Sementara nggak fair juga kalau kita terus menghindari pasangan kita sementara sebetulnya dia secara klinis sudah dinyatakan sehat. Nah, jadi teman-teman itu tadi tips yang menarik banget ya, terutama untuk yang pasangan. Satu lagi juga Mbak Citra, kemarin sempat saya sampaikan juga karena beberapa waktu yang lalu saya juga diajak untuk Instagram live gitu ya, tentang jujur bicara soal seks gitu. Jadi jadi sebenarnya selain kita bicara seks itu adalah penetrasi penis ke vagina, seksualitas itu juga hal yang lain lagi, sentuhan dengan pasangan, pelukan itu juga seksualitas, jadi nggak melulu penetrasi. Nah, kemudian juga ada pasien saya yang bertanya, dok, kebetulan saya survivor gitu ya, dan suami saya mengajak melakukan hubungan seksual, tapi saya sendiri merasa khawatir, saya belum cukup sehat.
Jadi apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Nah, Iya, bisa betul. juga posisi yang berbeda gitu. Jadi tidak menggunakan posisi misionaris yang berhadap-hadapan. Bisa samping atau Belakang-belakangan. misalnya dengan posisi yang lain yang kemudian meminimalkan terjadinya percikan atau kemudian Yes. terjadinya erogen yang ini kepada pasangan gitu ya. Dan itu perlu dibicarakan. Artinya hal-hal seperti ini nih kan nggak mungkin kita pakai ilmu kebatinan gitu ya, berharap diam gitu kan, nggak mungkin banget, Iya. nanti salah juga gitu ya. Jadi Iya, benar-benar. penting banget. Terima kasih sekali Mbak Citra mengangkat ini supaya teman-teman juga nanti lebih nyaman berdiskusi dengan pasangannya, Mbak Citra ya. Betul, aku juga thank you banget Dok, karena memang apa namanya, hal yang seperti ini tuh harus dijelaskan oleh seorang expert dokter gitu ya sekalian, supaya teman-teman tuh nggak merasa insecure, nggak merasa tidak pantas membicarakan persoalan seks dengan pasangan. Apalagi misalnya teman-teman udah masa penyembuhan, itu sangat wajar kok, badan udah fit, pikiran udah enak. Kita merindukan pasangan kita setelah terpisah lama, wajar. Kalau misalnya tiba-tiba hasrat kita meningkat terus dengan pasangan kita dan pengen berhubungan, tinggal disiasati dengan tips-tips yang tadi udah disampaikan oleh Dokter Santi. So it's okay, itu hal yang normal, kita nggak akan judge. Jadi selama halal dan selama sudah sehat semuanya, kenapa enggak gitu. Iya, betul sekali Mbak Citra. Dok, bagaimana memaafkan orang yang terduga menulari karena sebelumnya ngeyel dan nggak percaya COVID? Nah, mirip-mirip pertanyaanku tadi sih. Coba nggak apa-apa, boleh dijawab Dok. Saya bikin 15 minutes chat with Dokter Santi waktu itu tentang apa sih manfaat memaafkan gitu. Jadi memaafkan itu sebenarnya bukan untuk orang itu, tapi memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri gitu. Kalau kita masih menyimpan rasa nggak terima, masih nyimpen rasa jengkel, masih nyimpen rasa nggak suka, marah terhadap orang itu efeknya ke kita sendiri. Orang yang kita jengkelin sama orang yang kita marahin atau orang yang kita nggak maafin itu emang dia ngefek apa? Nggak ada gitu. Tapi kita sebagai pemegang kemarahan ini lelah banget gitu. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa ngerasa nyaman dengan sebelum orang itu kayaknya mendapat hukuman lah, let's say gitu ya. Padahal hukuman itu kan kita nggak tahu bentuknya apa. Anggap aja orang itu pernah salah terus kita doain semoga dapat hukuman. Mungkin buat kita hukumannya tuh ketimpa truk gitu ya di jalan. Padahal mungkin diberikan hukuman yang lain berupa misalnya dia kehilangan kepercayaan diri misalnya, atau dia mungkin mengalami hal yang buat dia berat buat kita enggak gitu. Jadi apa yang dimaksud hukuman sama kita mungkin berbeda untuk orang itu dan berbeda dengan yang memberikan hukuman. Jadi memaafkan orang itu tidak sama dengan memaafkan orangnya, tapi memaafkan peristiwanya. Gitu. Peristiwa yang terjadi itu yang kita maafkan gitu. Bahwa iya sih dia kemarin gara-gara dikasih tahu bla 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 gitu ya. Tetapi peristiwa itu yang harus kita maafkan, kita bukan kita lupakan. Kita perbaiki pola berpikir kita supaya kita tidak menganggap itu sebagai beban yang harus terus-menerus kita bawa. Jadi sekali lagi memaafkan orang lain itu bukan untuk orang itu. Kesannya enak banget udah bikin salah aku maafin. Aku nih yang ngalamin gitu ya. Semakin kita gitu kan semakin nggak enak di kita. Ya. Jadi itu maksudnya lebih merugikan diri kita sendiri ya. Betul. Memaafkan orang itu untuk kita. Dicoba deh. Let go peristiwanya, maka kita pasti akan lebih lega. Untuk kita, bukan untuk mereka. Itu memang butuh waktu banget sih untuk bisa memaafkan suatu peristiwa. Baru peristiwa loh, apalagi maafin orang ya, buset. Betul. Iya, jadi proses begitu. Dengan kita bisa memaafkan peristiwanya, nanti kita kemudian akan menjadi lunak dengan orangnya gitu. Dan kalau kita udah lunak sama orangnya, nanti otak itu dia akan membuat kondisi bahwa orang ini sudah tidak dimasukkan ke dalam alarm bahaya. Selama orang ini masih masuk ke dalam alarm bahaya, tiap kali ketemu, kita tuh ngerasain nggak enak terus. Nah, siapa coba yang nggak enak? Kita. Orangnya mah lewat-lewat aja. Kitanya yang nggak enak terus. Betul. Tapi kalau peristiwanya sudah kita perbaiki, peristiwanya itu sudah kita maafkan, kita menganggap oke, itu peristiwa begini-begini, paling enggak satu faktor itu sudah hilang dari alarm kebahayaan tadi. Menarik banget jawabannya ya. Jadi
kita akan berproses untuk memaafkan peristiwanya. Nggak perlu maafin orangnya, malah ya yang penting peristiwanya dulu yang bisa kita maafin gitu ya dok? Betul. Karena memaafkan peristiwa itu lebih bisa dibandingkan memaafkan orangnya gitu ya. Yes. Nah dok, ini untuk wrap up live kita pada malam hari ini udah 1 jam, sumpah nggak kerasa. Nah, boleh dong minta closing statement dari Bu Dokter Santi, mungkin pesan buat para yang saat ini lagi menderita COVID dan juga ex-penyintas COVID atau siapapun yang pernah bahkan yang menghadapi kematian. Mungkin ada closing statement dari Dokter Santi? Ya, yang jelas teman-teman yang sekarang lagi isoman, teman-teman yang mungkin sekarang lagi sakit, jangan lupa makan yang sehat, tidak hanya untuk fisiknya tapi juga untuk otaknya gitu, mentalnya gitu ya. Jadi kasih makanan yang sehat untuk mental kita juga. Ambil berita yang baik gitu ya, jangan terlalu banyak membaca berita yang mungkin membuat nggak nyaman. Kemudian yang pertama kali juga pertama tadi kita juga bahas bahwa mencintai diri sendiri, menjaga diri sendiri itu bukan bentuk keegoisan gitu ya. Karena self love itu merupakan salah satu bentuk cinta kita pada diri kita dan keluarga kita. Dengan kita sehat secara mental, maka kita akan bisa memberikan cinta yang baik juga kepada keluarga kita. Begitu Mbak Citra. Menarik banget. Satu pertanyaan terakhir, kalau misalnya nanti teman-teman mau konsultasi ke Dokter Santi, bisa hubungi Dokter Santi di mana dok? Ya bisa di IG saya itu ada nomor admin dan ada teks. Jadi kalau teman-teman mau melakukan konsultasi, klik aja yang teksnya. Nanti akan direct kesambung sama admin saya. Misalnya mau telemedicine, misalnya mau janjian di tempat praktek, nanti akan dikasih tahu jadwal-jadwalnya dan bagaimana cara melakukan telemedicine-nya. Begitu Mbak Citra. Satu lagi dok, kalau tadi website untuk ngecek lokasi psikiater. Oh iya. Tadi di mana dok? Itu penting juga soalnya. Jadi di www.pdskci.org nanti saya ini ke Mbak Citra, saya kirim ke Mbak Citra supaya bisa di-mention juga di IGTV-nya ya. Iya boleh dok, minta tolong ya dok ya. Soalnya itu penting banget buat jadi reference teman-teman yang butuh konsultasi ke para psikiater. Jangan takut datang ke psikiater gitu ya. Karena datang ke psikiater tuh sebenarnya kayak ke personal training kok Mbak Citra. Kayak kita kalau nge-gym udah ngerti kan caranya ngegedein lengan tuh pakai angkat beban gitu. Tapi kalau nggak ada personal training kan kita males kan. Oh biarin aja tau-tau blogger gitu. Sama ke psikiater tuh juga gitu. Udah ngerti harusnya tuh maafin dok. Udah ngerti harusnya saya nggak marah. Tapi gimana cara nggak marah, gimana cara nggak gitu. Nah itu training itu yang diperlukan. Wow, menarik banget tuh teman-teman. Jangan ragu untuk minta bantuan ahli dalam hal ini ke psikiater. Kalau misalnya teman-teman saat ini udah merasakan tadi gejala depresi atau kecemasan dan lain-lain, yang sekiranya teman-teman udah nggak bisa nih handle sendiri, bahkan udah merasakan ingin bunuh diri dan lain-lain, jangan tunggu lagi, itu adalah bukanlah aib, tapi bisa langsung minta bantuan ke ahlinya. Dalam hal ini salah satunya ke psikiater. Oke? Baik, makasih banyak Dokter Santi buat terima live kasih kita Mbak Citra. Keren banget, pada malam hari ini suka banget, penjelasannya gamblang, ketawanya renyah dan sangat besar. Kayak kerupuk ya. Dan lebih dari itu ilmunya daging banget. Buat audiens semuanya juga, thank you banget yang udah join di live kita pada malam hari ini. Semoga apa yang diinformasikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @santi_psychiatrist dan juga @level_love untuk bisa mendapatkan update, informasi, dan lainnya lebih lanjut, lebih detail. Oke, itu semuanya Bu Dokter pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Citra. Sampai ketemu terima ya kasih kita semuanya. di live selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Mbak Citra. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.